Raka, pemuda miskin yang bekerja serabutan di rumah keluarga kaya, selalu dihina dan diremehkan. Gadis cantik bernama Alia sering mengejeknya, menyebutnya tak pantas karena statusnya. Namun, Raka tetap sabar, bekerja dengan tulus, dan tak pernah balas menghina. Suatu hari, keluarga Alia menghadapi krisis besar. Keuangan terguncang, rahasia lama terungkap, dan semuanya tampak runtuh. Tanpa diminta, Raka hadir dengan solusi sederhana tapi jujur, menunjukkan keberanian dan integritasnya. Alia, yang selama ini menilai orang dari status, mulai melihat sisi lain Raka, ketulusan, keberanian, dan hati yang besar. Saat ia menyadari arti cinta sejati, semua pandangan tentang kaya, miskin, dan penghinaan pun berubah. Akankah Alia berani membuka hatinya untuk Raka, pemuda yang selama ini ia remehkan? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Raka menatap rumah megah keluarga Alia dari kejauhan. Gedung mewah dengan taman luas dan mobil-mobil mewah yang berderet membuatnya merasa kecil. Meski jantungnya berdegup kencang karena gugup, ia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kesempatan pertama baginya untuk bekerja, dan ia bertekad untuk menunjukkan kesungguhannya. Saat ia melangkah masuk, Alia sedang duduk di ruang tamu dengan gaun cantik dan wajah yang tampak menyipit saat melihatnya. Mata Alia menyapu dari ujung kepala sampai ujung kaki Raka, lalu ia tertawa kecil, mengejek. "Kamu, pekerja serabutan? Penampilanmu sungguh memprihatinkan." Raka hanya tersenyum tipis, menundukkan kepala, dan membalas, "Saya akan bekerja sebaik mungkin, Nona." Suaranya tenang, meski hatinya terasa perih. Alia melangkah mendekat, mencondongkan tubuh, dan menatapnya dengan mata tajam. "Kamu bahkan tidak pantas berada di sini. Tapi entah kenapa, orang tuaku bilang kamu akan membantu di rumah." Mudah-mudahan tidak merepotkan," ujarnya sinis. Raka menelan rasa malu yang ingin meledak di dadanya. Ia sadar, untuk diterima di sini, ia harus menahan diri dan bekerja keras. "Saya akan berusaha, Nona." "Tidak merepotkan, saya janji," jawabnya dengan suara mantap. Saat ia mulai bergerak ke dapur untuk menata peralatan, beberapa pelayan menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan geli. Raka merasa semua mata tertuju padanya, menilai dari status, pakaian lusuh, dan wajah polosnya. Namun, di balik itu semua, ada tekad yang tak tergoyahkan. Ia harus membuktikan bahwa ia mampu, dan tidak semua orang kaya itu benar-benar mengetahui arti kerja keras dan ketulusan. Alia kembali menatapnya, kali ini dengan senyum tipis yang hampir tidak terlihat, tapi ada sedikit rasa penasaran yang muncul di matanya. Ia tidak tahu mengapa, tapi pemuda miskin ini, yang ia anggap remeh, membuatnya sedikit terganggu. Pertemuan itu berakhir dengan Raka menunduk hormat dan mulai bekerja, sementara Alia kembali ke tempat duduknya dengan sikap dingin. Namun, dalam hatinya, benih rasa ingin tahu tentang Raka mulai tumbuh, meski ia sendiri tidak menyadarinya. Dan begitu, bab pertama ditutup dengan ketegangan halus antara penghinaan dan ketulusan. Awal dari sebuah kisah yang akan mengubah pandangan mereka tentang cinta, status, dan hati manusia. Hari-hari pertama Raka di rumah Alia terasa seperti ujian tanpa henti. Setiap langkahnya seolah diperhatikan, setiap gerakannya dinilai. Alia, yang selalu terbiasa dikelilingi orang-orang yang memujanya, merasa puas bisa mengejek seseorang yang tak selevel dengannya. "Raka, jangan salah letak sapu itu. Lihat, ini cara membersihkan yang benar, bukan asal-asal," teriak Alia saat Raka membawa sapu ke arah yang salah. Suaranya jelas, tajam, dan terdengar sampai ke ruang makan. Para pelayan yang lain menahan tawa, tapi Raka hanya mengangguk pelan dan memperbaiki posisinya. Di dapur, saat ia sedang mencuci piring, Alia lewat dan melihatnya. Bajumu lusuh sekali. Apakah orang seperti kamu benar-benar bisa bekerja di sini?" katanya sambil terkekeh. Raka menelan ludah, menunduk, dan berkata, "Saya akan membersihkannya dengan sebaik mungkin, Nona." Meski dihina terus-menerus, Raka tidak membalas. Ia tahu jika membalas dengan amarah hanya akan memperburuk situasi. Sebaliknya,
Ia memilih bekerja dengan tulus, membuktikan bahwa ketulusan dan kesungguhan jauh lebih kuat daripada kata-kata yang merendahkan. Suatu hari, Alia memutuskan untuk menguji kesabarannya. Ia sengaja menumpahkan secangkir kopi di lantai ruang tamu. "Raka, cepat bersihkan ini. Jangan sampai berantakan," teriaknya sambil menatap tajam. Raka segera bergerak, menundukkan badan, dan membersihkan tumpahan kopi dengan hati-hati. Sambil bekerja, ia berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, Nona. Saya akan pastikan lantai kembali bersih." Alia menatapnya beberapa saat, terkejut dengan ketenangan pemuda itu. Ia mulai merasa sedikit bersalah, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia hanya membalikkan badan dan pergi, meninggalkan Raka yang tetap fokus pada pekerjaannya. Di tengah penghinaan yang terus datang, Raka menemukan satu hal yang membuatnya bertahan. Keyakinan bahwa ketulusan selalu terlihat, bahkan oleh orang yang tidak menghargainya. Setiap kali Alia mengejek, setiap kali ia ditertawakan, Raka hanya menahan diri dan tetap melakukan yang terbaik. Dan tanpa disadari, Alia mulai memperhatikan Raka lebih lama. Matanya yang biasanya dingin kini sesekali tertuju pada pemuda itu, memperhatikan cara ia bekerja, ketekunannya, dan ketenangan yang ia tunjukkan meski diremehkan. Ada sesuatu dalam diri Raka yang membuatnya penasaran, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta atau status. Bab ini ditutup dengan ketegangan yang halus. Raka tetap sabar, Alia tetap sombong, tapi benih rasa penasaran mulai tumbuh di hati gadis kaya itu. Pagi itu, Alia berdiri di depan Raka dengan tatapan sinis yang sudah menjadi ciri khasnya. "Raka, hari ini aku punya tugas khusus untukmu," ujarnya sambil menyilangkan tangan. "Pergi ke gudang lama di belakang rumah. Bersihkan semua sampah dan debu di sana. Jangan sampai ada yang tersisa." Raka menunduk hormat, meski hatinya sedikit berat. Gudang itu sudah lama tidak digunakan, penuh sarang laba-laba, debu tebal, dan tumpukan barang-barang tua yang berantakan. Bau apek dan debu beterbangan setiap kali ia melangkah masuk. Meski begitu, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baik, Nona. Saya akan mengurusnya." Begitu Alia berlalu, Raka mulai bekerja. Ia menyapu lantai yang penuh debu tebal, mengangkat kotak-kotak tua yang berat, dan merapikan tumpukan barang-barang berantakan. Sarang laba-laba menempel di rambut dan bajunya, dan aroma apek dari gudang hampir membuatnya mual. Tapi ia tidak mengeluh. Ia sadar, pekerjaan ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya, bukan untuk membalas hinaan. Di ruang tamu, Alia menatap dari jendela besar. Ia tersenyum sinis, menebak bahwa Raka akan cepat menyerah. Namun, 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam berlalu, dan Raka masih bekerja dengan ketenangan yang menakjubkan. Perlahan, rasa kagum mulai muncul di matanya. Bagaimana mungkin seorang pemuda miskin bisa tetap tekun, sabar, dan bekerja dengan sepenuh hati seperti itu? Saat Raka menemukan kotak tua berisi barang-barang keluarga lama, foto-foto, dokumen penting, dan kenangan lama, ia berhenti sejenak. Ia bisa saja melewatkannya atau mengambil keuntungan pribadi. Tapi ia memilih untuk menatanya dengan rapi dan menyimpannya kembali. Ketulusannya terpancar dalam setiap gerakan. Beberapa kali Alia mengamati Raka dari kejauhan, dan hatinya terasa aneh. Ia mulai mempertanyakan kesan pertamanya. Pemuda miskin ini, yang selama ini ia remehkan, ternyata menunjukkan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Ketekunan, kesabaran, dan ketulusan hati, hal-hal yang selama ini Alia pikir hanya milik orang kaya. Menjelang sore, gudang itu bersih bersinar. Debu sudah hilang, barang-barang tertata rapi, dan bau apek lenyap diganti udara segar yang masuk dari jendela gudang. Raka berdiri, menyeka keringat di dahinya, dan menatap hasil kerja kerasnya. Hatinya dipenuhi rasa bangga, bukan karena pekerjaan itu mudah, tetapi karena ia berhasil menyelesaikannya dengan kesungguhan dan ketulusan. Alia akhirnya masuk ke gudang untuk memeriksa hasil kerja Raka. Saat pintu dibuka, matanya terbelalak sejenak. Gudang yang dulu penuh sampah kini bersih rapi. Raka berdiri di tengah, sedikit lelah tapi tetap tegap, wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Sepertinya kamu bisa lebih dari yang aku kira," kata Alia dengan nada yang hampir terdengar lembut, tapi cepat ia tutupi dengan senyum sinisnya.
Ia menatap Raka lebih lama dari biasanya, diam-diam terkesan dengan ketekunannya. Raka hanya tersenyum sopan. "Terima kasih, Nona. Saya hanya melakukan yang terbaik," jawabnya dengan rendah hati. Sementara Alia berpaling, hatinya terasa aneh. Ada rasa kagum yang bercampur penasaran. Bagaimana mungkin seseorang yang tampak biasa saja, miskin, dan lemah secara fisik, bisa memiliki hati yang begitu kuat dan tulus? Ia tidak ingin mengakuinya, tapi sesuatu tentang Raka membuatnya sulit berpaling. Bab ini ditutup dengan ketegangan yang semakin terasa. Raka semakin membuktikan ketulusannya. Alia mulai menyadari ada sisi berbeda dalam diri Raka, dan benih rasa penasaran Alia semakin tumbuh, meski ia masih enggan mengakuinya. Hari itu, suasana rumah Alia terlihat tegang. Ibunya tampak cemas, dan beberapa pelayan berlarian dengan wajah panik. Alia sendiri duduk di ruang tamu, terlihat gelisah, memainkan rambut panjangnya sambil menggerutu kecil. Raka, yang sedang menyapu di dekatnya, memperhatikan suasana itu dengan cermat. Tiba-tiba, sebuah vas besar tergelincir dari meja dan hampir jatuh menimpa Alia. Tanpa pikir panjang, Raka melompat, menangkap vas itu tepat di ujungnya. Debu beterbangan di udara, tapi vas itu aman di tangannya. Alia terkejut, matanya melebar, dan sejenak ia lupa untuk mengejek. "Raka, bagaimana kau bisa begitu cepat?" ujarnya tergagap. Raka hanya tersenyum, menurunkan vas itu dengan hati-hati. "Tidak apa-apa, Nona. Saya hanya memastikan Nona tidak terluka," jawabnya tenang. Beberapa pelayan yang melihat kejadian itu terdiam. Mereka tahu Raka hanyalah pemuda miskin yang bekerja serabutan, tapi keberaniannya menyelamatkan putri keluarga kaya itu membuat semua orang tercengang. Alia masih duduk di kursi, rasa kagum dan rasa bersalah bercampur di hatinya. Ia sadar, selama ini ia menilai Raka hanya dari status dan penampilan. Ia tidak pernah menyadari bahwa ketulusan dan keberanian bisa muncul dari siapa saja, bahkan dari orang yang dianggap tak pantas. Namun, Alia masih kesulitan mengungkapkan perasaannya. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kagum atau berterima kasih terlalu berlebihan. Ia hanya menatap Raka, kemudian berkata pelan, "Terima kasih, Raka." Raka tersenyum hangat. "Sama-sama, Nona. Itu memang tugas saya, melindungi siapapun yang membutuhkan bantuan." Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna. Alia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya kagum, tapi juga rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak kejadian itu, pandangan Alia terhadap Raka mulai berubah. Setiap kali melihatnya bekerja, ia tidak lagi hanya melihat pemuda miskin itu sebagai pekerja serabutan. Ia mulai memperhatikan ketekunan, kesabaran, dan ketulusan yang Raka tunjukkan setiap hari. Rasa penasaran tumbuh, dan hati Alia mulai terguncang oleh perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bab ini ditutup dengan ketegangan emosional. Raka tetap tulus dan berani, sementara Alia mulai menyadari nilai sejati dari seseorang, bukan dari harta atau status, tapi dari hati dan tindakan nyata. Suasana di rumah Alia semakin tegang beberapa hari setelah insiden vas jatuh. Bisnis keluarga yang selama ini terlihat stabil mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Ayah Alia terlihat gelisah, berulang kali menatap dokumen keuangan yang menumpuk di meja kerjanya. Ibunya tampak panik, sementara beberapa pelayan berjalan mondar-mandir mencoba menenangkan keadaan. Alia sendiri duduk di sofa, matanya menatap kosong keluar jendela. Ia mulai merasa tertekan, menyadari bahwa dunia sempurna yang ia kenal ternyata rapuh. Raka, yang sedang membersihkan ruang tamu, memperhatikan ketegangan itu dengan seksama. Ia tahu, ini bukan hanya masalah uang, tapi ada rahasia lama yang tersembunyi, menunggu untuk terungkap. Suatu sore, saat Raka menata dokumen lama yang tercecer di ruang kerja ayah Alia, ia menemukan surat-surat penting dan beberapa catatan rahasia yang mungkin menjadi kunci masalah keluarga. Tanpa menunda, Raka membereskan semuanya dengan rapi, memastikan tidak ada yang hilang atau rusak. Tiba-tiba, Alia masuk ke ruang itu, wajahnya cemas. "Raka, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya. Suaranya terdengar getir. Raka menatapnya tenang. "Saya hanya menata dokumen, Nona. Saya rasa ini bisa membantu agar semua terlihat lebih jelas." Alia terdiam,
terkejut dengan ketulusan Raka. Ia menyadari bahwa pemuda miskin ini, yang selama ini ia remehkan, ternyata memiliki ketelitian dan kejujuran yang luar biasa. Ia mulai berpikir, mungkin Raka bisa menjadi seseorang yang dapat diandalkan dalam situasi sulit ini. Beberapa hari berikutnya, masalah keluarga semakin menumpuk. Utang yang tersembunyi, kesalahan pengelolaan bisnis, dan konflik internal mulai muncul. Semua orang panik, tapi Raka tetap tenang. Ia membantu tanpa diminta, menata dokumen, memberikan saran sederhana namun efektif, dan menenangkan para pelayan yang kebingungan. Alia menyaksikan semuanya, hatinya mulai tergerak. Ia tidak bisa menahan rasa kagum terhadap Raka. Di tengah keluarga kaya yang penuh drama, seorang pemuda miskin dengan hati tulus muncul sebagai penyelamat yang tenang dan bijaksana. Saat malam tiba, Alia berdiri di balkon, menatap bulan sambil merenung. Ia menyadari satu hal penting. Selama ini ia menilai orang dari status, penampilan, dan harta. Tapi Raka mengajarkannya sesuatu yang jauh lebih berharga, kejujuran, keberanian, dan ketulusan hati. Bab ini ditutup dengan ketegangan tinggi. Masalah keluarga Alia semakin rumit, tetapi Raka hadir sebagai sosok yang dapat diandalkan. Alia mulai menyadari nilai sejati pemuda miskin itu, dan benih rasa kagum perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Suatu sore, situasi di rumah Alia semakin tegang. Salah satu rekan bisnis ayahnya datang dengan wajah marah, menuntut pembayaran utang yang belum selesai. Ketegangan meningkat cepat, dan suasana yang biasanya tenang di rumah mewah itu berubah menjadi medan perang emosional. Alia yang biasanya percaya diri, kini terlihat kebingungan dan cemas. Ia mencoba menenangkan ayahnya, tapi suaranya bergetar. Semua pelayan menunduk, takut ikut terseret dalam kemarahan tamu yang kasar itu. Di tengah kekacauan itu, Raka berdiri tegap, menatap tamu dengan tatapan serius. "Mohon tunggu sebentar, Pak. Saya bisa membantu menata dokumen yang mungkin bisa menjelaskan situasinya," ucapnya tenang, tanpa sedikit pun rasa takut. Tamu itu menatapnya dengan sinis. "Kau, apa yang bisa kau lakukan? Hanya seorang pemuda miskin." Raka tidak membalas hinaan itu. Ia hanya melangkah ke meja, mengatur dokumen, dan menunjukkan bukti pembayaran serta perjanjian yang jelas. Suara tamu yang tadinya marah mulai mereda, dan ia akhirnya terpaksa mengakui kesalahan kliennya. Alia yang menyaksikan semuanya hampir tidak percaya. Pemuda yang selama ini ia anggap remeh, dengan tenang menghadapi situasi yang membuat orang kaya sekalipun gugup. Ketulusan dan keberanian Raka tidak hanya menyelamatkan keluarga Alia dari konflik, tapi juga membuktikan bahwa ia bisa diandalkan. Setelah tamu itu pergi, Alia menatap Raka dengan mata berbinar. "Raka, kau benar-benar luar biasa," ucapnya pelan. Raka tersenyum tipis, menundukkan kepala. "Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, Nona. Tidak ada yang istimewa." Namun, Alia tahu ada yang istimewa. Cara Raka menghadapi situasi sulit, keberanian tanpa pamrih, dan ketulusan hatinya membuatnya terpesona. Ia mulai menilai ulang pandangannya selama ini, bahwa status dan harta menentukan nilai seseorang. Kini ia melihat sesuatu yang lebih penting, hati dan tindakan nyata. Bab ini ditutup dengan ketegangan emosional yang meningkat. Alia semakin penasaran dan tergerak oleh Raka, sementara Raka tetap sabar dan rendah hati, tanpa menyadari betapa besar pengaruhnya terhadap hati gadis kaya itu. Hari-hari setelah insiden tamu marah itu, Alia mulai menyadari perubahan yang tak ia sadari dalam dirinya sendiri. Setiap kali melihat Raka bekerja dengan sabar dan tulus, hatinya selalu tersentuh, meski ia mencoba menutupinya. Ia mulai merenungkan sikapnya sendiri selama ini. Selama ini ia mengejek dan meremehkan seseorang yang tidak pernah menuntut balas. Suatu sore, Alia duduk sendirian di balkon, memandangi taman luas yang hijau dan rapi. Angin sepo-sepo membawa aroma bunga dari kebun, dan suara burung terdengar merdu. Namun, hatinya terasa berat. Ia teringat kata-kata ayahnya tentang pentingnya kejujuran, ketekunan, dan keberanian. Nilai-nilai yang dulu ia anggap remeh karena terbiasa hidup dalam kemewahan. Kini, semua nilai itu muncul nyata dalam diri Raka. Alia menatap Raka yang sedang menata meja kerja di ruang tamu. Meski lelah setelah bekerja sepanjang hari, ia tetap fokus dan rapi.
Tak ada sedikit pun rasa kesal di wajahnya meski Alia sering mengejeknya. Hatinya terasa tersentuh oleh ketulusan dan kesabaran Raka. Bagaimana mungkin seseorang sebaik itu? Gumam Alia dalam hati. Tiba-tiba, ia teringat semua penghinaan yang pernah ia lemparkan padanya. Kata-kata tajam, ejekan, dan rasa merendahkan yang dulu terasa lucu baginya. Kini, rasa bersalah menyelimuti hati Alia. Ia sadar, selama ini ia telah salah menilai seseorang hanya karena status sosial dan penampilan. Ia menunduk, menyesali setiap kata yang pernah terucap. Akhirnya, dengan hati yang gemetar, Alia menghampiri Raka. Raka, aku ingin minta maaf, kata Alia pelan, suaranya hampir gemetar. Selama ini aku terlalu cepat menilai kamu. Aku salah. Aku seharusnya tidak menghina atau meremehkanmu. Raka menatapnya sebentar, wajahnya tetap tenang dan hangat. Tidak apa-apa, Nona. Saya mengerti. Yang penting sekarang kita bisa saling menghargai, bukan? Jawabnya tulus, tanpa menyimpan dendam. Kata-kata itu menembus hati Alia seperti panah lembut. Ia merasa malu sekaligus kagum. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tulus dan sabar? Bahkan saat dihina, hatinya bergetar, dan perasaan yang dulu ia cenderung abaikan mulai muncul. Rasa kagum berubah menjadi rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari demi hari, Alia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Raka. Cara ia tersenyum sopan meski dihina, seolah menghapus sakit hati dengan ketenangan. Cara ia menata rumah, menjaga kebersihan, dan bekerja dengan penuh kesungguhan. Keberanian yang muncul ketika situasi sulit melanda keluarga mereka. Semua itu membuat Alia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan. Raka bukan hanya seorang pemuda miskin yang bekerja di rumahnya, tapi seseorang yang mengajarkannya arti ketulusan, keberanian, dan cinta sejati, hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan harta atau status. Di malam hari, saat Alia duduk sendiri di kamarnya, ia menatap foto keluarga di meja rias. Hatinya campur aduk antara rasa bersalah, kagum, dan rasa penasaran terhadap perasaannya sendiri. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah mungkin aku mulai menyukai Raka? Pemuda yang selama ini kupandang remeh, tapi kini hatiku terasa hangat setiap kali melihatnya. Bab ini ditutup dengan ketegangan emosional yang tinggi. Alia mulai menyadari kesalahannya, tetapi perasaannya terhadap Raka semakin jelas dan rumit. Ia tahu, sesuatu yang istimewa sedang tumbuh di antara mereka, dan ia harus menghadapi perasaan itu. Sebuah perasaan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, hujan turun dengan deras. Suara gemericik air di atap rumah Alia terdengar menenangkan, tapi di dalam hatinya, ia merasa gelisah. Beberapa urusan keluarga masih belum terselesaikan, dan suasana di rumah terasa berat. Alia duduk di ruang tamu, menatap jendela, memikirkan semua yang telah terjadi beberapa minggu terakhir, khususnya tentang Raka. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah taman. Alia menoleh dan melihat seorang anak kecil tersesat di halaman yang licin karena hujan deras. Anak itu hampir terjatuh ke kolam ikan yang dangkal, dan ia menangis ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Raka yang kebetulan sedang memeriksa gudang di dekat situ langsung berlari. Dengan sigap, Raka meraih anak itu dan menariknya ke tempat aman. Badannya basah kuyup, tanah menempel di sepatu dan bajunya, tapi matanya tetap fokus pada keselamatan anak itu. Alia berlari menghampiri mereka, jantungnya berdebar. Ia terpana melihat keberanian Raka, pemuda miskin yang dulu ia remehkan kini berdiri tegap, menyelamatkan seorang anak kecil dari bahaya. Raka, kau basah semua, seru Alia dengan nada setengah panik, setengah kagum. Raka tersenyum sambil mengeringkan rambut anak itu dengan jaketnya sendiri. Tidak apa-apa, Nona. Yang penting dia aman. Kata-katanya sederhana, tapi penuh makna. Alia merasa hatinya bergetar, campuran antara kekaguman, rasa bersalah, dan sesuatu yang lebih hangat, rasa yang ia coba sembunyikan selama ini. Setelah anak itu kembali kepada orang tuanya, Alia dan Raka berdiri di teras rumah. Hujan masih menetes di sekitar mereka. Alia menatap Raka dengan mata berbinar, sulit berkata-kata. Akhirnya ia hanya berkata, Raka, kau selalu melakukan hal-hal yang membuatku terkesan. Suaranya pelan, hampir bergetar.
Raka tersenyum tipis. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, Nona. Itu saja. Alia menunduk sejenak, hatinya berdebar. Ia menyadari, pemuda yang selama ini ia pandang rendah bukan hanya berani dan tulus, tapi juga memiliki hati yang besar. Perasaan kagumnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata biasa. Hujan mulai reda, dan angin malam membawa udara segar. Alia berdiri dekat Raka, hati dan pikirannya kacau antara rasa kagum, bersalah, dan perlahan, perasaan cinta yang mulai tumbuh. Raka tetap tenang, seolah tidak menyadari pengaruhnya terhadap gadis kaya itu. Tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat dunia Alia terasa berbeda. Bab ini ditutup dengan ketegangan emosional dan dramatis. Satu pertemuan sederhana, satu momen keberanian, telah mengubah pandangan Alia tentang Raka. Benih rasa cinta dan kekaguman telah tertanam, dan hubungan mereka mulai bergerak menuju sesuatu yang lebih dalam, meski keduanya belum mengakuinya. Beberapa hari setelah hujan malam itu, Alia merasa hatinya semakin gelisah. Setiap kali melihat Raka bekerja dengan sabar, atau mendengar kata-katanya yang tulus, hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya telah berubah, dari rasa kagum menjadi sesuatu yang lebih hangat dan dalam. Suatu sore, Alia duduk di ruang tamu, menatap Raka yang sedang membersihkan meja dan menyapu lantai. Ia mengumpulkan keberanian dan memanggilnya. "Raka, bolehkah kita bicara sebentar?" Suaranya pelan, hampir terdengar ragu. Raka menoleh, matanya yang jernih menatap Alia dengan perhatian. "Tentu, Nona. Ada yang ingin disampaikan." Alia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. "Selama ini, aku terlalu cepat menilai kamu. Aku menghina dan meremehkanmu karena kamu miskin dan berbeda dariku. Tapi sekarang aku menyadari, aku salah. Aku salah menilai hatimu, kesabaranmu, dan kebaikanmu." Raka tersenyum tipis, menunduk. "Tidak apa-apa, Nona. Yang penting kita bisa saling menghargai sekarang." Alia menatapnya lebih lama. "Dan, Raka, aku juga menyadari satu hal lagi. Aku mulai menyukai kamu. Aku tahu ini terdengar aneh, tapi kau membuatku melihat cinta dari sisi yang berbeda. Cinta bukan soal harta atau status. Cinta tentang ketulusan dan hati yang tulus." Raka terdiam sejenak, matanya melebar. Hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Selama ini, ia tidak pernah berharap Alia akan melihatnya dengan cara seperti itu. Tapi kini, kata-kata Alia menegaskan semua yang ia harapkan dalam diam, bahwa cinta sejati bukan soal harta, tapi hati. "Terima kasih, Nona," kata Raka akhirnya, suaranya lembut. "Aku tidak pernah mengharapkan pengakuanmu, tapi aku bahagia mendengarnya. Aku menyukaimu, Alia. Bukan karena kau kaya, bukan karena statusmu, tapi karena hatimu, keberanianmu, dan kebaikanmu." Alia tersenyum hangat, matanya berair. Hati mereka kini saling terbuka, tanpa ada lagi jarak antara status dan perbedaan. Rasa cinta dan pengertian tumbuh, menghapus semua kesalahpahaman dan hinaan yang dulu ada. Bab ini ditutup dengan perasaan lega, bahagia, dan penuh haru. Alia menyadari arti cinta sejati, dan Raka membuktikan bahwa ketulusan dan keberanian bisa mengubah pandangan seseorang. Mereka kini siap memulai babak baru dalam hidup, bersama sebagai dua hati yang saling menghargai dan mencintai. Beberapa minggu setelah pengakuan itu, suasana di rumah Alia berubah menjadi hangat dan penuh tawa. Ketegangan yang dulu menyelimuti keluarga kini mulai mencair. Bisnis keluarga perlahan membaik berkat bantuan Raka, yang tetap bekerja dengan tulus, tanpa pamrih. Suatu sore, Alia berjalan ke taman rumah, di mana Raka sedang menyapu jalan setapak yang basah setelah hujan. Mata mereka bertemu, dan senyum hangat Raka membuat hati Alia berdebar. Ia berjalan mendekat. "Raka, terima kasih," kata Alia lembut. "Bukan hanya untuk apa yang kau lakukan bagi keluargaku, tapi juga karena telah mengajarkanku arti cinta sejati. Aku belajar banyak darimu." Raka tersenyum, menatap Alia dengan mata yang bersinar. "Aku hanya melakukan apa yang aku bisa, Nona. Tapi aku senang jika aku bisa membuatmu melihat sisi lain dari hidup ini." Mereka duduk di bangku taman,
Hujan sore yang baru reda meninggalkan aroma tanah basah dan udara segar. Alia meraih tangan Raka, menggenggamnya dengan lembut. Raka, aku ingin kita selalu jujur satu sama lain. Aku ingin kita berjalan bersama, tidak peduli apapun yang terjadi. Raka menatap tangan Alia yang hangat di tangannya. Aku juga ingin begitu, Nona. Aku ingin selalu ada di sisimu, bukan karena apapun yang kau miliki, tapi karena kau adalah dirimu sendiri. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang perlahan tapi pasti. Alia tidak lagi menilai orang dari status atau harta. Ia belajar menghargai ketulusan dan keberanian hati seseorang. Raka pun membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang latar belakang. Yang penting adalah ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk mencintai. Keluarga Alia juga menyadari perubahan ini. Mereka tidak lagi melihat Raka sebagai pemuda miskin biasa, tapi sebagai bagian dari keluarga yang penuh ketulusan dan tanggung jawab. Para pelayan yang dulu ragu kini juga kagum pada sikap dan ketulusan Raka. Di taman rumah, di bawah sinar matahari sore yang hangat, Raka dan Alia berdiri berdampingan, saling tersenyum. Mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai, tapi sekarang mereka melangkah bersama, dengan cinta yang tulus, saling menghargai, dan hati yang terbuka. Bab ini ditutup dengan suasana hangat dan bahagia. Cinta sejati telah terwujud, konflik dan perbedaan telah sirna, dan Raka serta Alia siap menatap masa depan bersama, membuktikan bahwa cinta tidak mengenal status, tapi hanya hati yang tulus.